Ya, bagi Anda yang masih suka membuat faktur pajak keluaran dengan cara manual input satu per satu, saya akan ajarkan kepada Anda cara membuat faktur pajak dengan skema input XML. Terlebih dahulu Anda login ke web Cortex ya. Web Cortex, kemudian klik menu e-faktur. Nah, ini tampilan menu e-fakturnya, kemudian pilih pajak keluaran. Di sini ada beberapa menu buat e-faktur dan import. Pilih yang impor ya. Kemudian klik cari filenya yang telah disiapkan, file XML-nya. Dicari dulu filenya. File XML yang telah kita siapkan. Nah, setelah ketemu kita klik dan open ya. Nah, kita pilih monitoring untuk melihat statusnya. Nah, ini sudah ada. Kemudian kita cek creating invoice finish. Nah, ini berarti pembuatannya telah berhasil ya. Kemudian kita cek untuk isiannya. Nah, ini kita pilih dulu masanya, masa Desember, karena kita punya Desember, tahunnya 2025. Kemudian kita klik refresh ya. Nah, ini sudah muncul konsep faktur pajak keluaran yang akan kita buat. Kita perlu cek untuk memastikan apakah ini sudah sesuai atau belum, isiannya apakah sudah sesuai, rinciannya. Nah, yang terpenting adalah PPN-nya berapa dan DPP nilai lainnya berapa, ataukah ini sudah cocok dengan hitungan kita. Kita cocokkan dengan draft Excel yang telah kita buat sebelumnya. Nah, di sini kita cek angkanya apakah sudah sesuai atau belum. Jika sudah sesuai, berarti impor XML-nya sudah cocok. Kemudian jika sudah cocok, bisa kita klik untuk upload fakturnya. Kita cek ini angkanya sudah sesuai. Nah, upload faktur. Kita perlu isikan passphrase-nya ya, atau kata sandi penanda tanganan. Ini passphrase atau kode otorisasi. Anda ketikkan kode otorisasi yang dimiliki. Kemudian klik simpan. Passphrase-nya sudah sesuai. Kemudian konfirmasi tanda tangan. Nah, ini sudah berhasil ya, alhamdulillah ya. Sudah berhasil, berarti faktur pajak keluarnya telah terbuat, telah berhasil dibuat. Untuk mengecek, klik pajak keluaran. Kemudian masanya dipilih, masa dan tahun pajaknya dipilih. Masa Desember, tahunnya 2025. Kita klik refresh dulu biar muncul. Nah, ini sudah muncul ya. Sudah muncul faktur pajak keluarannya, PDF-nya bisa diklik untuk melihat hasilnya. Dan inilah hasil faktur pajak keluaran yang telah kita buat tadi ya. Di sini terlihat bahwa data barangnya ada 23 barang. Kalau kita input satu persatu tentu memakan waktu yang cukup lama ya. Dengan skema impor XML akan memudahkan kita, sehingga dalam jumlah banyak barang rinciannya akan lebih cepat untuk kita proses. Lalu bagaimanakah caranya untuk membuat file XML seperti tadi ya, sehingga memudahkan kita untuk impor XML? Berikut tata cara pembuatan file XML-nya. Ya teman-teman, untuk membuat file XML-nya terlebih dahulu harus di-download konverternya dari web pajak ya, web
pajak.go.id. Seperti ini tampilannya ketika sudah download, dan template Excelnya ada di sini ya, yang paling atas sampel faktur PK template V16. Nah, ini bisa diklik untuk dibuka dan kemudian diisi ya. Nah, ini sudah saya buka filenya, file Excelnya. Excelnya seperti ini ya, terdiri dari beberapa sheet faktur, sheet detail faktur, sheet ref, dan sheet keterangan. Nah, yang paling atas ini NPWP penjual ya. Anda bisa mengisikan NPWP penjualnya di sini, terdiri dari 16 digit angka NPWP format yang baru. Kemudian yang kolom A ini baris. Untuk baris ini menunjukkan berapa faktur pajak yang akan Anda buat. Contoh kali ini saya hanya akan membuat satu faktur pajak saja, tapi di dalam rinciannya nanti ada beberapa banyak sekali barang yang diisikan, beberapa barang dalam satu faktur pajak. Nah, Anda kan mau bikin sekaligus beberapa faktur pajak, bisa tinggal diisikan di bawahnya nomor 2 dan selanjutnya sampai berapa itu bisa, sampai banyak juga bisa. Ini cukup satu karena contohnya ini satu faktur saja. Nah, untuk yang kolom tanggal faktur ini tanggal berapa faktur itu akan diterbitkan ya. Kemudian jenis fakturnya kita normal. Jenis faktur normal. Kemudian kode transaksi ini karena kita transaksinya pakai DPP nilai lain, maka kodenya 04. Ini bisa diubah-ubah sesuai dengan transaksi yang dilakukan, bisa 01, 02 atau yang lainnya. Nah, contoh ini kita pakai 04 karena transaksi dengan nilai DPP nilai lain. Untuk keterangan tambahan kita kosongkan saja karena tidak ada. Dokumen pendukung juga kita kosongkan. Periode dokumen pendukung juga kita kosongkan. Referensi ini bisa diisi, bisa tidak. Cap fasilitas ini tidak ada. Kemudian untuk ID TKU penjual. Nah, ini ID TKU penjualnya ini NPWP ditambah dengan 6 angka 0 di belakangnya ya. Kemudian NPWP atau NIK pembeli. Nah, ini perlu diisi dengan NPWP pembelinya. Jika perorangan maka NIK, jika badan ya dengan 16 NPWP, 16 huruf NPWP badannya. Kemudian jenis ID pembeli ini TIN ya. Kemudian negara pembeli karena dari Indonesia, dalam negeri ya IDN saja. Jika dari luar negeri bisa dipilih dari negara mana sesuai kodenya ini ya. Karena ini contohnya dalam negeri Indonesia maka IDN. Nomor dokumen pembeli jika ada bisa diisikan di sini. Jika tidak ada bisa di strip. Kemudian nama pembelinya sesuai dengan nama di NPWP-nya ya. Kalau perorangan berarti nama KTP, kalau badan berarti nama badannya CV atau PT-nya. Kemudian untuk alamat pembeli sesuai alamat pembelinya ya, sesuai KTP atau sesuai NPWP-nya. Kemudian email pembeli, jika Anda sudah tahu email pembelinya bisa diisikan di bawahnya. Jika tidak tahu, dibiarkan saja sesuai template yang ada dari file Excel ini. ID TKU pembeli. Nah, ini NPWP pembeli dengan ditambahkan 06 kali di belakangnya. Nah, itu untuk sheet yang pertama ya, sheet faktur. Kemudian kita melanjut dengan detail faktur. Ini untuk kolom A baris, karena tadi saya akan membuat faktur dengan hanya satu faktur saja, maka ini isinya satu semua, menunjukkan bahwa ini untuk baris yang sebelumnya itu nomor faktur ini faktur 1 gitu. Nah, maka ini saya isikan satu semua. Seandainya di sini di sheet faktur ini ada dua faktur, misalkan di bawahnya nomor 2 dan selanjutnya misalkan nomor 2. Nah, maka di sini diberikan nomor 2. Seandainya di faktur nomor 2 itu ada beberapa barang di dalamnya, bisa diisikan misalkan ada 2 barang berarti nomor 2-nya ada 2. Atau jika ada 3 barang maka nomor 2-nya itu ada 3 dan selanjutnya.
Karena ini merupakan rincian dari faktur pajak nomor 1 yang tadi, maka ini semuanya baris ini diisi dengan angka 1. Kemudian kolom yang B ini barang atau jasa. Ini transaksi atas barang atau jasa gitu ya. Contoh kali ini A, ini adalah untuk barang. Ini ada pilihannya A atau B. Nah, untuk melihat apakah itu barang atau jasa bisa dilihat dari ref ya. Nah, dari referensi ini keterangannya seandainya A itu untuk barang, seandainya B itu untuk jasa. Karena ini transaksi untuk barang, maka saya pilih A, semuanya A gitu ya. Kode barang ini kita pilih 000 karena ini untuk yang umum ya, barang secara umum. Kita pilihkan 0, atau jika mau barang secara detail bisa Anda pilih kode barangnya itu sesuai dengan yang ada di keterangan ini. Barangnya apa itu ada itu. Kode enggak ada ya. Kode barang itu ada bisa dilihat di data kode barangnya ya. Ini contohnya kita 0 saja, kita barangnya 0. Kemudian nama barang dan atau jasa, ini bisa diisikan detail nama barang jasanya untuk diisi di sini ya. Barangnya itu apa secara detail bisa diisikan di sini supaya jelas ini barang apa. Kemudian yang E, nama satuan ukur. Nama satuan ukurnya ini bisa dilihat di referensi. Satuan ukurnya dalam hal ini kita pakainya pieces. Nah, piece kita UM0021. Nah, ini kita karena pakai ukuran piece ya. Jadi UM0021. Kemudian yang kolom F harga satuan. Jadi harga per barang itu berapa diisikan di sini tanpa tanda baca ya. Kemudian jumlah barang atau jasa. Nah, berapa kuantitinya, jumlahnya per barang ini berapa jumlahnya. Ini contohnya 2, 1, 2 dan seterusnya. Total diskon jika ada bisa diisikan total diskonnya berapa. Ini kita tidak ada, maka kita isikan dengan 0. Nah, untuk DPP ini otomatis terisi. Ini sudah ada rumusnya ya. Nah, otomatis terisi ini dari harga satuan dikalikan dengan jumlah barang dan jasa dikurangi total diskon jika ada. Ini karena tidak ada, maka harga satuan dikalikan jumlah barang. Kemudian DPP nilai lain. Nah, ini sudah ada rumusnya juga, nggak perlu dirubah lagi. Ini itu dari DPP dikalikan dengan 11/12 ya. Kan itu rumusnya, DPP kali 11/12, rumus DPP nilai lain. Kemudian tarif PPN, karena ini tarif yang baru maka 12, kan 12%, cukup diisikan dengan 12. Nah, PPN nya otomatis juga akan menghitung ya, dari tarif dikalikan dengan DPP nilai lain, otomatis menghitung sendiri, tidak perlu dirubah lagi. Kemudian tarif PPN BM ini karena bukan PPN BM ya, jadi ini diisi 0 saja. Nah, ini ada referensinya untuk kode satuannya, kode negaranya ada di sini, bisa dibuka. Nah, ini ada kode transaksi juga, kode tambahan juga, bisa untuk referensi. Oke, setelah kita isi sheet faktur dan detail faktur, setelah kita isi semua, ini perlu convert, jadi konversi menjadi file XML. Nah, untuk mengkonversinya Anda bisa membuka kembali konverter yang telah di-download sebelumnya, di-download dari web pajak.go.id. Nah, filenya yang ini, konverternya yang ada gambar apa ini, gambar kayak gear ini ya, gear. Nah, konverternya ini bisa dibuka saja konverternya, klik converter Excel to XML Cortex. Nah, ini konverternya. Kemudian browse, dicari Excelnya tadi di mana. File Excelnya ada di ya. Nah, ini filenya di open. Kemudian pilih jenis XML. Kita pilih ini jenisnya faktur pajak keluaran. Kita pilih. Kemudian simpan. File XML berhasil disimpan.
ini filenya dan kita klik OK ya. Kita klik OK dan download hasil Excel. Hasilnya disimpan di folder ini ya, folder converter faktur Cortex. XML-nya ada di folder converter ya di sini. Nah, ini tinggal impor di Cortex ya. Proses impor Cortex untuk pembuatan faktur pajak keluaran. Begitu ya. Cukup mudah proses untuk pembuatan template XML untuk impor pembuatan faktur pajak keluaran. Begitu, semoga bermanfaat.